Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118 kelas A1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membaca ringkasan bab 2 dan bab 3, analisis lingkungan bisnis. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Peran manajemen di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling berkaitan. Lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Robert Galvin, yang memimpin Motorola selama lebih dari 3 dekade, menggambarkan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan bukan pasarnya seperti membuat aturan main. Maksud Galvin adalah bahwa peraturan permainan tersebut dibuat hendaknya sesuai dengan strategi perusahaan yang telah dibuat dan juga harus memperhatikan kepentingan pihak lain dan juga harus memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Analisis lingkungan bisnis bukan pasar. Analisis lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikkan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest, kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan teknologi itu sendiri. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan, masalah saat ini berkembang, dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Kedua, pemahaman baru. Yang ketiga, perubahan kelembagaan. Yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Yang kelima, masalah moral. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dalam manajernya dalam menangani masalah bukan pasar tergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak.
Pendekatan kedua menekankan pada pembatasan tingkat kerusakan setelah perusahaan ditantang oleh suatu masalah. Pendekatan ketiga adalah antisipatif dan dimaksudkan untuk mempersiapkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengatasi masalah sebelum menjadi masalah. Pendekatan keempat adalah proaktif, dengan perusahaan dan manajernya tidak hanya mengantisipasi masalah bukan pasar, tetapi juga bertindak untuk memengaruhi masalah mana yang muncul dan bagaimana masalah tersebut dibingkai. Selanjutnya bab 3, yaitu tentang strategi integrasi. Strategi dalam lingkungan bukan pasar. Pentingnya strategi bukan pasar. Dan pentingnya strategi non-pasar terkait dengan kontrol peluang perusahaan. Strategi bukan pasar lebih penting jika lebih banyak peluang dikendalikan oleh pemerintah dan kurang penting, tetapi seringkali masih penting, ketika peluang dikendalikan oleh pasar. Selain pemerintah dan pasar, dua faktor lain yang memengaruhi peluang. Pertama, peluang dapat dikontrol oleh politik privat yang meliputi tindakan seperti protes, boikot, dan kritik publik oleh aktivis, advokasi, dan kelompok kepentingan serta sentimen publik yang terkait bisnis. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar berbeda dari lingkungan pasar dalam beberapa hal. Pasar adalah sebuah institusi di mana pertukaran ekonomi diatur dalam sistem hak milik yang diatur oleh aturan suara bulat. Lingkungan non-pasar termasuk lembaga publik yang dicirikan oleh aturan mayoritas, proses hukum, pemberian hak yang luas, tindakan kolektif, dan publisitas, yaitu tindakan biasa dilihat oleh publik. Strategi integrasi strategi pasar melayani tujuan kinerja unggul dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi bukan pasar melayani tujuan kinerja yang unggul dengan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam proses publik yang memengaruhi kendali peluang. Dari pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa institusi tempat kebijakan pengaturan dibuat sangat berbeda dari pasar, sehingga sifat analisisnya berbeda. Sebagian besar perusahaan berfokus pada masalah non-pasar dengan dampak yang berpotensi signifikan terhadap kinerja. Mengatasi masalah non-pasar secara efektif dibantu oleh kerangka kinerja yang mengatur analisis, penalaran, dan perumusan strategi. Tahap penyaringan mensampingkan alternatif-alternatif yang bertentangan dengan hukum, kebijakan perusahaan, dan konsensus etis. Tahap analisis fokus pada prediksi tindakan non-pasar dan kemungkinan konsekuensinya. Tahap pemilihan melibatkan evaluasi konsekuensi tersebut dan klaim etika apapun dan membuat pilihan berdasarkan evaluasi tersebut. Hasil dari tahapan pilihan adalah strategi untuk menangani masalah dan kebijakan yang dapat digunakan untuk memandu manajer dalam tahap penyaringan untuk masalah yang mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.